Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa di awal tahun, anggota DPRD Kota Banjarbaru dari Komisi 3 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Siapa lagi kalau bukan Ibu Neni Hendriawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rudi. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita. Salam juga. Bu Neni, Iya, awal tahun yang alhamdulillah tidak ada bencana seperti tahun-tahun sebelumnya. alhamdulillah. Di awal tahun juga Banjarbaru banyak menjadi perhatian, khususnya di Kalimantan Selatan. Kalau nggak salah tanggal 15 Februari kemarin, kita udah jadi ibu kota Kalimantan Selatan. Alhamdulillah ya. Iya, jadi kebanggaan Bu ya. Iya, suatu kebanggaan. Iya. Tapi ada hal yang menurut saya harus menghadirkan anggota DPR untuk berbicara soal ini, Bu Neni. Soal pertanahan di Banjarbaru. Menarik banget. Iya. Gimana Bu Neni? Aduh. Saya sering mendengar persoalan pertanahan di Banjarbaru itu. Masih ada soal tapal batas yang belum begitu maksimal diselesaikan. Kemudian banyak mendengar adanya tumpang tindih surat menyurat. Kemudian persoalan mungkin tagihan PBB, kemudian soal mahalnya BPHTB, termasuk ada beberapa aset-aset milik pemerintah yang berada di atas lahan swasta atau pribadi warga. Mau dimulai dari mana Bu Neni? Kita mulai dari tapal batas kayaknya. Tapal batas ya. Karena kita Oke. tadi yang disampaikan Bung Rudi, kita sama-sama tahu pada tanggal 15 Februari tadi Banjarbaru dinyatakan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Suatu kebanggaan buat kota tercinta ini, di mana kota Banjarbaru walaupun luasannya tidak begitu luas tapi bisa menjadi pilihan untuk menjadi ibu kota. Nah, permasalahan yang utama perlu kita selesaikan masalah tapal batas. Kayaknya seperti itu. Gimana Bu, saya pernah dengar di awal dulu ketika mau bikin pintu gerbang masuk kota saja mesti berkomunikasi dulu dengan pemerintah kabupaten kota, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan ada sedikit mungkin ada permasalahan, ini wilayah kami di mana, ini wilayah kami di mana, yang harus membangun siapa atau yang membayar siapa. Gimana Bu Neni soal tapal batas wilayah ini? Ya, kalau untuk masalah tapal batas yang ditampaikan oleh Bung Rudi untuk Gapura ya, kayaknya kalau itu tidak begitu ribet. Kalau menurut segi pandang kita, kacamata kita berapa kali juga rapat lintas dengan kabupaten kota kan sudah clear aja, karena ada kesepakatan lah untuk masalah pendanaan atau untuk di mana sih yang berwenang wilayah kota Banjarbaru perlu mendirikan tugu selamat datang gitu kan. Jadi itu tidak begitu ribet karena tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Jadi cuma antara eksekutif kabupaten kota lain sama kota Banjarbaru dijembatani oleh anggota dewan yang ada di kabupaten kota itu sendiri. Nah, yang permasalahan yang sangat menarik ini adalah tapal batas perbatasan antara kepemilikan Kabupaten Banjar dengan kota Banjarbaru, begitu juga dengan tanah laut dan kota Banjarbaru. Sampai sekarang sepertinya tanda kutip penyelesaiannya itu belum terlihat jelas. Belum terlihat jelas, belum memuaskan. Jadi buat masyarakat yang ada di tapal batas itu kayaknya mempunyai tidak kepastian. Atau jangan-jangan
halaman terasnya di Banjarbaru, dapurnya di Kabupaten Banjar. Bisa jadi itu seperti yang kejadian di Iya, daerah Kalimantan Barat ya. Iya. Separuh ke Malaysia, separuh ke Separuh, Indonesia. iya. Bisa seperti itu. Saya juga pernah dengar Ibu Neni itu persoalan batas antara kabupaten kota. Di dalamnya saya juga pernah mendengar tapal batas antar kelurahan, antara Samsudinur dan dengan Guntung Payung. iya Ulin Timur dengan Ulin Tengah. Ulin Tengah. Tuh. Ini memang begitu ya Bu? Ada permasalahan memang benar ya? Betul. Atau sudah selesai sekarang atau bagaimana? Kayaknya sudah clear. Udah clear berarti Ya, jadi kalau yang pertama kali mencuat itu adalah masalah tapal batas di Kelurahan Ulin Timur dan Ulin Tengah. Ulin Tengah. Itu terjadi di tahun 2017 kalau nggak salah ya. Ya, permasalahan itu mencuat. Kita juga nggak tahu kenapa tiba-tiba terjadi, sedangkan waktu pembuatan surat-surat tanah yang ada di sekitar itu kan sudah aman-aman aja tuh. Iya. Jelas tapal batasnya dan surat-surat mereka pun jelas. Ini kepemilikan Ulin Timur dan ini kepemilikan Ulin Tengah. Nah, saya nggak tahu kenapa pada akhir-akhir 2017 itu kalau nggak salah sih mencuat permasalahan masalah tapal batas itu. Tapi alhamdulillah masalah itu sudah clear, tidak ada permasalahan. Jadi tidak ada tertimbul keresahan antara warga yang ada di sekitar itu, terutama yang memiliki tanah. Paling tidak jadi catatan Bu ya, sejarah betul, soal sejarah. Pertanahan di Banjarbaru. Tapi alhamdulillah gini Pak, kalau untuk Bung Rudi untuk di wilayah Ulin Timur masyarakat tidak ada yang dirugikan untuk perubahan tapal batas itu kan. Yang saya dengar ini malah di Samsudinur dan Guntung Payung ini ada permasalahan masalah kepemilikan tanah itu juga sampai sekarang belum terselesaikan. Belum clear berarti. Belum clear. Kalau nggak salah tuh ada 33 KK warga Samsudinur itu yang akhirnya kehilangan hak milik tanah dia. Dalam hal ini peran DPR? Selama ini warga ini belum pernah. Atau masih berjuang sendiri warga? Kemarin sempat sidang berapa kali mereka kalah. Dimenangkan oleh salah satu pihak. Akhirnya nggak tahu nih penyelesaiannya seperti apa, tapi ya itu 33 KK mereka akhirnya kehilangan ya, merasa kehilangan haknya ya. Tapi Bu, dalam hal ini DPR tentu membuka ruang Bu ya, ketika ada warga yang ingin menyampaikan aspirasi atau seperti itu ya. Kita pasti membuka ruang, tapi kita lihat kan masalah mereka sudah beberapa kali ke ruang sidang. Jadi diserahkan ke hukum saja dulu. Iya, mereka sendiri yang menuju ke sana kan, bukan ke hasilan dari dewan gitu kan. Mereka mengatasi melewati secara hukum, karena pada waktu itu zaman pemerintahannya itu terkait dengan pembebasan lahan sih kemarin itu. Pembebasan lahan untuk jalan ke menuju Bandara Baru. Menuju bandara itu. Nah, mereka waktu itu namanya masyarakat awam diiming-imingi dengan memberikan hibah tanah mereka, mereka akan diuruskan surat menyurat pertanahan mereka. Oh, ada iming-iming di awal dulu. Nah, ternyata setelah itu dipenuhin, sampai sekarang tidak sesuai yang diomongkan di awal sebelumnya. Buram. Oke. Banyak hal Bu soal pertanahan di Banjarbaru ini. Saya juga menemukan beberapa kasus. Ada beberapa aset Pemko seperti gedung sekolahan yang diyakini itu berada di atas lahan saudagar. Itu di daerah Cempaka. Kemudian di daerah landasan Ulin Timur itu ada sekolahan, sekarang jadi SDN Samsudinur 1 gitu. Di depan makam pahlawan itu Bu, ada SD, dan di situ di dalam lingkungan situ ada gedung yang bukan aset Pemko, jadi ruang kepala sekolah itu. Nah, kemudian di Leanganggang juga, saya juga pernah mendengar ternyata ada gedung sekolah yang berada di atas lahan bukan milik Pemko. Statusnya diduga bukan milik Pemko, dan sempat saya bertemu dengan yang bersangkutan, mencoba berkomunikasi dengan BPN juga. Nah, kemudian
apakah kejadian ini DPR melihat dari sisi mana, Bu? Apakah Pemko dalam ini misal BPN atau bagian aset atau bagian hukum biar lebih jeli lagi agar ini tidak menjadi konflik di tingkat bawah, itu gimana, Bu? Makasih Bung Rudi. Kita melihat tadi ada beberapa contoh yang disampaikan oleh Bung Rudi, terutama yang di Cempaka tanah saudagar. Kita juga tanda kutip juga tanah saudagar ini di kawasan Cempaka itu begitu luas banget. Iya. Nah, sedangkan tanah saudagar itu sendiri untuk kepemilikan surat menyuratnya itu kan pakai surat lama tuh. Iya, pasti surat lama, Bu, ya. Tidak ada pembaharuan sama sekali mereka. Iya. Terus di situ juga seakan-akan pihak saudagar ini tidak ada merawat kepemilikan tanah mereka. Nah, kan banyak dilimpahkan kepada masyarakat itu yang untuk mengerjakan, nanti ada bagi hasil. Nah, saya tidak tahu dari pihak pemerintahan mungkinlah waktu mereka ingin membangun sekolah di tanah saudagar itu sudah ada kesepakatan perjanjian, namun kita nggak tahu kan karena di setiap SKPD dinas-dinas terkait ini berapa tahun sekali kan terjadi rolling nih kepemilikan. Nah di situ, kesalahannya itu waktu pencatatan aset, pencatatan itu kenapa sampai bisa surat menyurat itu mungkin ya terselip atau tidak ada. Tapi saya dapat informasi terakhir itu gedung sekolah SD di Cempaka itu memang dipinjamkan oleh saudagar untuk keperluan pendidikan. Tapi kan ketika kita ingin merehab ataupun bangunnya sudah bagus kan semacam setengah hati kan, bukan berada di lahan kita. Bukan masalah itu lagi, Mas. Masalah hukum juga nanti suatu saat itu kan bisa diatur jadi bahaya juga kan. Jadi kalau dengan kasus-kasus yang telah disampaikan Bung Rudi tadi yang ada di Cempaka, di Samsudinur, di Liang Anggang, tolonglah dari dinas terkait, dari Pemko juga dari pemerintah daerah segera mungkin menyelesaikan permasalahan ini, jangan sampai ini berlarut berkepanjangan. Nah, karena apalagi dengan menyongsongnya kota Banjarbaru sebagai ibu kota nantinya, ini kan jadi salah satu penilaian juga nih. Jangan sampai kita sudah berbenah-benah yang ingin lebih maju menyiapkan sesuatu kota Banjarbaru lebih bagus lagi, ternyata kita terkendala oleh permasalahan itu. Contoh juga di Ulin Timur. Di Ulin Timur di Jalan Trikora dekat perumahan Gria Ulin Permai dekat perumahan Yuda Pratama. Nah, itu kan ada jalan di pinggir jalan. Itu kan Pemko juga mengklaim itu tanah Pemko. Menurut dari pemilik. Nah, setelah waktu itu ada mau dibangun bangunan liar oleh pemilik tanah, kan terjadi permasalahan ribut kemarin. Nah, itu juga salah satu juga. Jadi banyaklah aset-aset pemerintah kita ini kayaknya sih waktu zaman-zaman yang sudah terdahulu itu dianggap remeh. Untuk surat menyuratnya tidak diselesaikan dengan benar. Dan saya lupa juga, Bu, ini masuk wilayah landasan Ulin ketika pemerintah Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru untuk mendirikan SMA 5 Banjarbaru. Sempat salah tempat kan? Dan saya melihat ada 2 plang. Satu plang Pemko Banjarbaru, satu plang ada nama seseorang yang menyatakan itu tanah orang. Nah, itu seperti apa koordinasinya kan aneh banget gitu loh. Penting nggak, Bu, dalam hal ini Pemko sebenarnya harus benar-benar merevitalisasi asetnya? Ya penting. Salah satu untuk penilaian WTP pada suatu kota itu juga jadi salah satu penilaian, Pak, masalah aset yang ada di wilayah kepemimpinan itu. Jadi sangat perlu banget pendataan aset. Makanya kita beberapa kali walaupun ini ya membidangi untuk masalah hukum dan pemerintah kan adanya di Komisi 1. Di Komisi 3 kan cuma masalah infrastrukturnya aja, cara pembangunannya. Tapi setidaknya waktu kita rapat kerja kita suka menyerempet untuk masalah itu. Tapi kan juga bisa dibawa ke lintas komisi kan, Bu? Soal tata ruang, soal lingkungan, kemudian mungkin Ibu Neni ingin membahas soal pertahanan. Tadi juga aset Pemko, tapi ini kan masih soal tanah juga kan, Bu? Betul, itu betul. Nah, makanya nantilah kita dengan permasalahannya mencuat ini untuk menyambut Banjarbaru sebagai ibu kota, kita akan rapat kerja lintas komisi. Yang utama kita pembenahan untuk 1 tapal batas, yang kedua untuk masalah lahan-lahan
milik siapa yang dibangun oleh pemerintah. Dan yang ketiga itu tadi yang paling banget, banyaknya surat menyurat yang tumpang tindih. Itu perlu diselesaikan juga. Jangan sampai kesannya nanti kita sebagai ibu kota tapi menakutkan bagi investor yang masuk untuk menyatakan modal di malah kita. Akhirnya jadi kota yang termarginalkan, Bu, ya. Nah, akhirnya. Itu permasalahannya. Itu juga harus memang jadi salah satu perhatian buat pemerintah kota dan dinas terkait untuk penyelesaian masalah ini. Dan tidak kalah menariknya tadi masalah PBB dan BPHTB. Iya, itu gimana, Bu? Kadang kalau tanahnya statusnya dibiarkan kosong, mau narik pajak dari mana? Kemudian mau jual tanah ternyata lebih mahal pajaknya atau itunya gimana? Ada cerita nggak Bu soal itu? Gimana? Ada pengalaman pribadi. Ada pengalaman pribadi ya? Gimana? Iya, masalah ini ya untuk BPHTB. Ya saya punya sedikit tanah lah, sedikit lahan tanah. Waktu periode pertama saya beli untuk nabung nyisihkan uang gitu kan. Waktu itu harga tanah itu sangat murah banget dan sangat tidak berharga banget gitu kan. Surat itu atas nama saya. Nah pada saat ini karena saya sudah merasa diri saya ini kan udah tua nih, usia berjalan terus. Enggak juga lah, Bu. Iya, saya masih muda, masih 23 tahun. Jadi saya itu pingin aset-aset saya itu dipindah tangan ke atas nama anak. Ternyata pemindahan itu pun prosesnya tidak mudah. Seperti kita bayangkan, dan ternyata untuk pembalik namaan itu juga ada tarikan untuk masalah BPHTB itu tadi juga terkendala di situ, mahal banget. Jadi kita mau balik nama itu aja, kita kemarin sama notaris ada tanya gitu kan berapa sih biayanya, kisaran 20 juta. Itu juga kita belum tahu apa yang perlu Nah terus ada juga cerita untuk jual beli tanah. Iya, gimana itu? Jual beli tanah, dia itu beli harga tanah waktu itu harga 30 juta. Ternyata beban untuk penyelesaian BPHTB-nya itu lebih bisa ratusan juta. Itu jadi banyak teriaknya masyarakat. Seperti apa sih sebenarnya ini terjadi gitu kan? Tapi saya dengar kan ada asesornya kan, ada tim penaksir harga kan, penaksiran harga itu kan, Bu? Benar, itu benar. Perda itu juga waktu itu diusulkan di tahun 2005, di akhir masa jabatan itu, kalau nggak 2017, 2018 itu pengusulan dari dinas terkait untuk meningkatkan PAD yang ada di Kota Banjarbaru. Nah makanya itu dibentuk pansus. Nah waktu itu untuk menentukan zona-zona itu memang benar ada asesmennya yang menafsirkan harga-harga itu memang ada, tapi itu tadi waktu perdebatan itu juga sangat alot. Pansus-pansus lain itu udah selesai kira-kira 3-4 bulan, pansus masalah BPHTB ini hampir 1 tahun baru selesai. Ya itu tadi tarik ulur masalah penghitungan angka itu tadi. Soal perhitungan angka. Tapi kalau melihat Bu Nani katakan 40, tiba-tiba harga itunya biayanya sampai ratusan juta. Ini kalau kita sekarang jadi ibu kota, nggak ada yang mau investasi di Banjarbaru. Nah itu kalau saya berpikir sih ini kan sudah berapa tahun, perda itu kan bisa direvisi setelah 3 tahun. Nah mudah-mudahan lah kedepannya itu ada keinginan rekan-rekan yang ada di Dewan duduk sama dengan dinas terkait untuk merevisi itu. Masih wajar nggak dengan angka itu gitu. Nah kan itu ada zona A, zona B kan gitu, ada zona-zonanya juga kan, tidak semuanya terpatok dengan harga tinggi. Tapi setidaknya cara penghitungannya seperti apa sih? Jangan sampai ini akan membebankan masyarakat kecil. Yang kayak gini aja kan dari cerita Bu Nani tadi sudah, saya pikir juga menurut saya, pendapat saya sudah lebih membebankan, Bu, ketika harganya 40, biaya itunya hampir ratusan. 3 kali lipat, Bu, ya. 40 lebih 100. Nah itu. Oke, Bu, itu persoalan soal pemerintahan mungkin. Tapi yang kita hadapi di lapangan kan, atau jangan-jangan ada mafia tanah, Bu? Kalau mafia tanah ini mau dikatakan ada seperti tiada, dibilangkan tiada, kenyataannya memang ada gitu kan. Atau siluman mungkin. banyak banget kalau di Kota Banjarbaru. Jadi kalau kita mau beli tanah di Kota Banjarbaru, jangan tanya surat-suratnya ada apa enggak.
Terus yang ditanya apa, Bu? Yang ditanya tumpang tindih berapa? Ya Allah. Karena ini pengalaman Bapak. Jadi saya ini berpikir seperti ini. Saya punya teman baik semasa SMA. Waktu itu dia butuh dana, butuh uang. Ditawarkannya lah tanah dia tuh kepada saya. Kebetulan kita punya rezeki, kita beli tanah itu kan. Dia juga bilang tanah ini dulunya punya orang tuanya seluas 6 hektar. Sudah dijual kepada ibu seseorang sebanyak 5 hektar. Sisalah satu borongan itu gitu kan. Nah, karena mereka perlu biaya dan ini atas kesepakatan saudara-saudaranya kan saya kenal baik. Karena niat saya ingin menolong, saya bilang, "Boleh nggak nih saya beli tapi saya bayar dengan cicil?" Kata dia, "Boleh lah, tidak bermasalah." Ternyata setelah saya beli dan saya ingin mengurus surat menyuratnya karena surat menyurat itu masih bergabung dengan wilayah kota Kabupaten Banjar kan. Karena surat menyurat itu tahun 85. Saya terkendala dalam mengurus surat-surat itu. Di bagian mananya, Bu? Jadi gini, surat itu di peta kepemilikan tanah itu dibukakan sih. Katanya dengan saya ini sampai ke kelurahan juga dengan orang kelurahan yang berwenang mengurusi pertanahan ini, dia melihatkan ini sama Pak Lurah melihatkan peta gambar tanah itu. Ada sepetak tanah itu sebenarnya di belakang itu memang tetap utuh, tapi dia bilang tanah itu punya orang. Yang ditunjukkan dia itu tanah yang sudah terjual oleh orang tuanya. Jadi saya turun ke lapangan, dia nunjukkan ini loh tanahnya. Itu dari pihak kelurahan? Iya, dari pihak kelurahan. Dari kelurahan yang menunjukkan tanah itu gitu loh. Ini loh tanahnya gitu kan. Terus saya tanya sama punya tanah, saya kan datang, iya benar, ini memang tanah orang tua saya, tapi kan udah dijual. Tanah orang tua saya ini kawasannya 6 hektar loh. Yang kawasan sini sama sini sudah dijual, yang di belakang sisa ini loh. Ini malah masih ada. Dan mereka juga cerita di tahun 2000 sebelum dia nawarkan tanah itu kan tanah itu pernah dibersihin. Dia izin sama penguasa wilayah lah paling enggak Pak RT. Nah, RT-nya juga mengiyakan posisi tanah yang dia klaim yang di belakang itu. Karena berbatasan Bu, yang 5 hektar tadi Bu ya. Berbatasan, jadi dikelilingi gitu, model L gini. Nah, gitu ini tanahnya yang dijual, sini yang dijual gitu kan. Jadi Pak RT-nya juga menyatakan tanah itu memang punya almarhum gitu kan, dibersihin lah. Setelah itu di tahun 2012 dia mau membersihin, tanah itu dianggap sudah nggak ada lagi gitu, dia bukan tanah dia. Jadi milik orang lain. Dianggap gitu loh. Nah, mereka ini berapa kali minta dari pihak kelurahan menjembatani mereka. Seperti apa sih sebenarnya, sedangkan mereka punya surat menyurat gitu kan. Tapi ya itu mentok terus, selalu terputuskan, termentalkan karena mereka orang-orang awam kayaknya seperti itu. Nah, saya sendiri mohon maaf, kita bukan banggakan jabatan kita ya, jabatan kita 5 tahun. Apa sih artinya anggota dewan tanpa dipilih lagi juga mereka bukan apa-apa kan gitu. Tapi setidaknya gitu kan, kita yang punya jabatan aja berurusan ke wilayah situ seakan-akan kita itu nggak dihiraukan, kayak nggak dipandang gitu loh, kayak nggak apalagi masyarakat awam kan gitu. Saya juga heran dengan laganya Kasipemnya itu. Kasipem di kelurahan pada saat itu. Itu ya, saya sangat sakit hati banget dah lihat laganya Kasipem itu seakan-akan laganya itu dalam hal dia memberikan layanan atau memberikan informasi atau ketika dia menjelaskan. Dalam pelayanan sih. Atau keberpihakan. Saya nggak bisa menyebutkan itu keberpihakan, tapi dalam tanda kutip sepertinya adalah ke situ. Kalau menurut saya sih ya, kalau mungkin salah pendapat saya, saya sudah berapa kali ke situ. Pertama saya ditemukan sama lurah, oke lah ketemu sama Kasipem. Kasipem menyatakan tanah itu di situ. Saya ditunjukkan ke situ. Oke. Terus saya ke situ lagi. Berapa kali saya ke situ, Kasipem ini selalu alasannya macam-macam, tidak bisa menemuin. Nah, lurahnya juga pas waktu itu sibuk terus juga kan. Nah, terus ada saya ketemu pas mau ngurus minta itu, Kasipemnya duduk di atas kendaraan, nangkring di situ. Nah, seakan-akan ya dia bukan pelayan masyarakat gitu loh. Gitu. Saya rasa jadi saya itu bukan gini, saya itu ingin minta kejelasan sebenarnya, bukan karena saya beli tanah ini. Jadi saya ingin saya ingin minta keadilan seperti apa.
kalau teman saya minta ganti kan, oke lah dia bisa mengembalikan. Tapi kan keadilan mereka. Iya. Iya kan, di mana sih pihak terkait ini bisa menjembatani ini supaya mereka mendapat kepuasan. Sedangkan dia benar mempunyai surat menyurat itu. Dan yang menyakitkan lagi selentingannya sih, katanya sudah timbul surat-surat di tanah itu. Surat-surat kepemilikan yang baru. Nah itu. Dengan orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Nah, yang aneh lagi, saya dapat info yang baru-baru ini, ada seseorang yang nemu Ibu Nina, karena kan tanah itu dikurung Ibu Nina nih. Astagfirullahaladzim, saya menyebutkan orang nggak boleh. Gak apa. Menyebutkan Bu Nina yang punya tanah, yang dari Nanti di teman yang punya nama itu. ada yang orang itu kan, beliau nggak mau ngasih tanda tangan. Orang itu minta tanda tangan untuk naik ke sertifikat. Beliau nggak mau, karena beliau tahu bahwa tanah itu memang hak miliknya almarhum Pak Said itu, Haji Muhammad Said itu. Itu yang ruwet, Bu. Ruwet banget. Ruwet saya mikirnya. Makanya saya berharap untuk masalah pertanahan yang ada di Kota Banjarbaru benar-benar dibenahi lah. Ya, saya nggak habis pikir ketika ini kejadian menimpa warga gimana. Ibu Neni kayak ngomong, saya bukan sombong sebagai anggota dewan pun dianggap nggak ada power akhirnya, Bu. Nah, ini jangan-jangan benar-benar siluman, mungkin mafia beneran kayaknya. Atau gimana, Bu Neni? Saya juga sempat gini lah, Bung Rudi. Saya sendiri sampai inisiatif, kan saya dibilangin, Bu, sampean minta pelepasan hak dari RT. Saya sudah ketemu RT-nya, berusaha menemui RT. Saya telepon janjian, saya datang ke situ, RT-nya nggak mau menemuin. Terus besoknya saya telepon lagi, terus dia tanya, Ibu ada surat-suratnya nggak? Ada bukti pemilikannya? Saya bilang ada. Mendengar saya ada, habis itu nggak bisa lagi dihubungin. Atau takut dia? Nggak ngerti lah. Iya itu. Saya miris banget lah masalah pertanahan yang ada di kata. Makanya tadi saya tekankan lagi, kalau Bung Rudi pingin beli tanah, jangan tanya surat menyuratnya. Tapi tumpang tindihnya. Tumpang tindihnya ada berapa lapis akhirnya? Iya itu. Saya agak jadi kadang mikir kalau punya uang rezeki lebih, mungkin saya konsultasi ke Bu Neni saja lah, bawa beli tanah di mana nih kan? Saya bukan pakarnya, Bu. Oh, bukan pakarnya juga, ya, tapi saya bukan pakarnya juga. Saya korban. Dari cerita Bu Neni warga Banjarbaru, ada hal positif yang bisa diambil. Mungkin tidak hanya di Banjarbaru ya. Betul. Ketika kita ingin atau keluarga kita atau rekanan kita ingin membeli tanah, tolong diperiksa juga bukan hanya soal ada tidaknya surat-surat, Bu ya. Termasuk apakah itu juga ada tumpang tindih. Mudah-mudahan kejadian ini bisa diselesaikan, Bu ya. Kita ibu kota udah jadi ibu kota, Bu Neni. Ya, udah pasti kan jadi ibu kota. Saya pikir investor pasti akan tertarik di sini. Betul. Bu Neni. Ya, Bu. Sebagai anggota DPR, persoalan yang Ibu Neni ceritakan, jawaban yang Ibu Neni sampaikan ketika saya melontarkan pertanyaan, bisa nggak ini, Bu, dari DPR, dari Gedung Wakil Rakyat ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Banjarbaru agar ini benar-benar penting, hal mendasar di Banjarbaru? Kenapa tidak, Bung? Kita kan punya hak untuk mengundang, untuk dengar pendapat. Nanti setelah kita rapat kerja, nanti walaupun bukan bidangnya di komisi mana, tapi kan kita bisa rapat kerja dengan lintas komisi. Kita benahilah perlahan Kota Banjarbaru ini seperti apa. Nah, satu juga saya berharap nantinya dengan Banjarbaru menjadi ibu kota, titik-titik memang untuk ruang terbuka hijaunya, untuk kawasan-kawasan yang memang dilindungi, jangan sampailah beralih fungsi sehabiskan. Berarti soal RT RW kan, Bu? RT RW-nya sekarang udah atau disesuaikan lagi atau gimana proses sekarang, Bu? Rencana ada revisi untuk Perda RT RW kita, tapi kita menunggu provinsi dulu menyelesaikan, baru kita nanti akan lanjut di kabupaten kota. Oke. Cukup menarik sebenarnya, Bu. Masih banyak, tapi mungkin saya nanti akan coba mengundang mungkin dari aset, Bu, dari aset atau yang berkaitan dengan cerita kita hari ini di podcast ini. Mudah-mudahan ada hal paling tidak jadi informasi positif yang bisa diambil sebagai pertimbangan masyarakat Banjarbaru. Di akhir podcast ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan dibagikan oleh Bu Neni menjadi informasi positif, Bu Neni, bermanfaat. Insyaallah.
kita akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya, Bu Deni. Siap. Terima kasih sudah berkenan hadir datang ke studio kami. Bu Deni jaga kesehatan terus ya, Bu. Sama-sama, Bu. Tetap perjuangkan aspirasi masyarakat. Insya Allah. Sampai jumpa. Salam kata demi kata. Wassalam.